start, yeah, you can start the presentation. So the time is short, please. Hello. Hi. You can hear me, okay? Yes, your voice is clear. That's good. Hi, my name is Anna, and on behalf of Taipei Tech, I welcome you to attend this education fair. So now I would like to spend a few minutes introducing you our school. Then I'll leave the time to Mr. Ivan. Mr. Ivan, a senior student from Indonesia. He will share his living and learning experience at Taipei Tech with you. So Taipei Tech is located in central Taipei City. We have more than 1,000 international students from 61 countries. And the number is still growing. And this year, Taipei Tech has most employable graduates among Taiwan technology universities. And the employment rate is reaching 95%. So I would like to tell you some facts about Taipei Tech. Regarding QS ranking, we can have a quick review by subjects. Well, is my slides be projecting on the YouTube? Yes, don't worry. Right, okay. So on the slides, we can see the QS ranking by subjects here. For students from Indonesia, management and computer science are popular subjects. So we have partner school in America, in Europe, in Asia. In total, we have 358 partner schools in 42 countries. So once you become an official degree student at Taipei Tech, you will have chance to participate exchange program or internship program in these partner schools. Now, this is very important because this is a good chance for students here at Taipei Tech. And also, Taipei Tech has 6 colleges and 11 international programs. Class of international programs are all taught in English. So Taipei Tech has 2 semesters each year. Let's see. Right, 2 semesters each year, and for 4 semester, and you can submit your application on every April to July, right? So we have 2 semesters. One is a fall semester and spring semester. And for spring semester, it's in every October to November. For this information, you can find more detail on our website, which is on the Office of International Affairs of NTUT, which is Taipei Tech. I will give you the link later. And now we go to very important information here, that is tuition and scholarship. All right, give me a moment. Okay, tuition fee here. Well, regarding tuition fee, we listed it by different degree. So for your reference, Taipei Tech offers monthly stipend to graduate students for the first year. The most important thing is every graduate students can have this for the first year. And after that, you can renew your scholarship every year. For master students, we offer a 6,000 monthly stipend. For PhD students, we offer 12,000 monthly stipend. And for undergraduate students, we offer Huayu scholarship.
you can waive half of undergraduate tuition fee. So again, if you want to know more detail, you can visit our website, and I will give the link later on the PowerPoint on these slides. Now I'm giving the time to Mr. Ivan. Okay. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan sharing pengalaman saya sebagai mahasiswa NTUT. Nama saya Ivan Kristiawan, saya adalah mahasiswa jurusan International Master of Business Administration di NTUT. Saya juga berasal dari Surabaya, jadi sama kayak kalian yang sedang berada di Surabaya dan sedang mencari sekolah saat ini. Pertama, mengapa saya memilih NTUT? Alasan nomor satu, pada saat saya mendaftar sekitar bulan Maret, NTUT berada di posisi 511 dunia, yang sekarang telah menjadi 469. Kedua, pada saat saya mendaftar, NTUT berada di peringkat 12 se-Taiwan. NTUT ini merupakan salah satu kampus tertua dan terbaik di Taiwan. Selanjutnya, saya memilih NTUT karena jurusan yang saya ambil yaitu Business Management menempati peringkat 251 dunia pada saat itu, dan sekarang telah menjadi 201 dunia. Juga bisnis di NTUT telah terakreditasi oleh AACSB yang sudah jelas menjadikan jurusan ini sangat berkualitas. Lalu apabila teman-teman ingin masuk ke jurusan lain, NTUT juga sangat terkenal dengan jurusan engineering dan desainnya. Lalu alasan selanjutnya adalah lokasi kampus yang sangat strategis berada di tengah-tengah Taipei dan memiliki stasiun MRT NTUT sendiri. Lalu alasan terakhir adalah beasiswa. NTUT menyediakan berbagai beasiswa seperti yang sudah dijelaskan oleh Miss Anna. Lalu untuk saya sebagai mahasiswa S2, setiap semesternya saya tidak membayar uang sekolah sama sekali. Dan saya hanya membayar uang untuk internet dan untuk asuransi diri kita di kampus yang nominalnya kurang dari Rp300.000 per semesternya. Malahan saya mendapat uang tiap bulan 6.000 NT atau sekitar Rp3 juta setiap bulannya. Lalu selanjutnya, hal apa saja sih yang membuat saya terkagum selama kuliah di NTUT? Pertama, staf dari OIA, Office of International Affairs, itu sangat ramah dan benar-benar membantu saya. Jadi sebelumnya saya ini terdaftar sebagai mahasiswa fall dan saya mundur 1 semester ke spring. Tetapi selama pengurusannya semua lancar dan dibantu oleh OIA. Lalu kedua, profesor di sini dapat mentoleransi kedatangan mahasiswa yang telat karena COVID. Lalu profesor di sini sangat ramah terhadap mahasiswa, tidak membeda-bedakan kita berasal dari negara mana maupun background kuliah kita apa. Tetapi mereka benar-benar menghargai apapun yang kita kerjakan selama kita mau berusaha. Jadi kebanyakan profesor di sini itu bukan yang model-model serius, model-model strict, tapi banyak yang friendly dan kita bisa ngobrol, bahkan kita bisa main badminton bareng di NTUT. Lalu ketiga, tentang metode pembelajaran, kuliah bisnis di sini lebih banyak membahas langsung persoalan bisnis yang ada di dunia nyata. Lalu di dormitory terdapat kantin yang harganya super murah sampai kalian tidak bisa menemukan harga semurah itu di Taipei. Yang pertama adalah Management Science. Kelas ini diajar oleh Profesor Jung Fasai. Beliau merupakan visiting scholar dari Aachen University di Jerman dan Stanford University di Amerika. Mata kuliah ini membahas tentang bagaimana memanfaatkan pendekatan ilmiah dan sistematis untuk memecahkan masalah manajemen. Salah satu studi kasusnya adalah kita mempelajari, semisal dalam suatu perusahaan ada berapa jumlah karyawan yang efektif untuk dipekerjakan. Tetapi Samsung sampai saat ini masih tetap menjadi brand Android nomor 1. Dan itu adalah contoh-contoh kasus yang kita pelajari. Dan dari kasus yang ada, saya belajar untuk meneliti kenapa kasus ini terjadi, bagaimana penyelesaiannya, serta bagaimana caranya agar tidak terjadi hal serupa di masa depan. Terakhir, saya akan menceritakan aktivitas saya selama di Taiwan. Yang pertama, saya adalah mahasiswa S2 MBA di NTUT. Lalu sebagai mahasiswa, NTUT bisa memberikan working permit pelajar, yang mana saya bisa bekerja part-time maksimal 20 jam setiap minggunya. Tetapi apabila kalian masuk di jurusan teknik, mungkin agak sedikit berbeda, tergantung dari dosen pembimbing kalian masing-masing. Atau bahkan dosen pembimbing kalian yang akan memberikan kalian kesempatan untuk kerja part-time di lab kalian sendiri dengan
project yang didapatkan oleh dosen pembimbing kalian. Jadi beda-beda tergantung jurusan kalian. Nah, karena saya bukan mahasiswa teknik, saya saat ini bekerja part-time di toko online barang Indonesia. Selain itu, saya juga mengisi waktu saya dengan bergabung di Taipei Tech International Student Association. Di asosiasi ini saya belajar berorganisasi dengan pelajar lain yang berasal dari negara yang berbeda-beda. Lain halnya saat kuliah di Indonesia, saya hanya berorganisasi terbatas dengan orang-orang lokal. Tetapi di sini saya bisa belajar lebih luas mengenai komunikasi, menyampaikan pendapat, itu dengan orang-orang yang berbeda semua asal-usulnya dan berbeda semua budayanya. Dan yang terakhir, saya juga belajar bahasa Mandarin karena saya bertekad agar di Taiwan saya tidak hanya mendapatkan ilmu pelajaran bisnis, tapi juga saya bisa mendapatkan ilmu bahasa baru. Selama sekolah di NTUT di Taiwan, saya merasa diri saya berkembang pesat dari segi ilmu perkuliahan, ilmu komunikasi, ilmu sosial, bahasa Inggris dan Mandarin, hingga perkembangan mental saya untuk mempertahankan nilai yang baik sembari bekerja mencari uang, bekerja part-time, untuk bertahan hidup dan mengembangkan diri saya sendiri di negara asing. Sekian presentasi student sharing dari saya. Well, thank you, Mr. Ivan. His living and learning experience here to know more detail, you can find our contact on the link of our website on the